Film ini diawali dengan kelahiran seorang bayi perempuan di malam yang penuh dengan energi sihir yang meluap di udara. Warga desa diliputi ketakutan, sementara burung-burung gagak beterbangan di langit, menyaksikan proses kelahiran yang tidak biasa. Dukun bayi yang menolong persalinan itu terkejut bukan kepalang dan melarikan diri ketakutan, meninggalkan sang ibu yang terpaku melihat bayinya memakan ari-arinya sendiri, sebuah pemandangan yang ganjil dan mengerikan. Anak perempuan itu tumbuh dalam keterasingan. Tak ada yang berani mendekat, termasuk ibunya sendiri yang memendam rasa takut dan penolakan terhadap putrinya. Hari-hari berlalu dalam kesepian hingga suatu hari seorang biksu datang dan memberinya nama Panor. Namun saat biksu itu hendak memberkatinya, ia tiba-tiba meninggal dunia. Peristiwa itu menambah ketakutan warga desa yang mulai menyebut Panor sebagai anak kutukan. Siapapun yang dekat dengannya akan tertimpa malapetaka. Panor menyadari ia memiliki kekuatan sihir dalam dirinya. Namun di sekolah, ia tetap dikucilkan dan dirundung oleh teman-temannya. Satu-satunya yang bersikap baik padanya hanyalah To, seorang siswa pindahan, anak dari seorang polisi yang kerap berpindah tugas. Suatu hari, Panor dan To menemukan jasad seorang laki-laki yang tampak seperti terkena kutukan. Istri almarhum menuduh Panor sebagai pelakunya. Namun Panor hanya menceritakan bahwa ia pernah memimpikan seseorang dikutuk di dalam gua dan ia mengenali tato di tubuh jasad itu. Sama persis dengan yang dilihatnya dalam mimpi. Hari itu juga, Panor mengalami menstruasi pertamanya dan Taew yang baik membantunya. Namun saat To pergi membelikan obat untuk Panor, ia justru bertemu dengan pria bertato yang persis seperti di mimpi dan jasad itu. Tak lama, To meninggal secara tragis. Ibunda Panor, yang terguncang, mengurung Panor dan menuduhnya sebagai penyebab kematian sahabatnya. Di dalam kamar, Panor mengalami penderitaan fisik. Kulitnya seperti melepuh, membuatnya kesakitan luar biasa. Tapi tidak ada seorang pun yang datang menolong. Esok harinya, Panor berubah wujud menjadi perempuan yang sangat cantik hasil dari kekuatan dalam dirinya yang kini bangkit sepenuhnya. Panor begitu terpukul atas kepergian To dan bersumpah akan membalas dendam. Ia mengajak temannya, Pong, untuk menemaninya menuju gua dalam mimpinya. Namun Pong malah berniat mencelakainya. Beruntung, Pauk datang menyelamatkan. Marah dan kehilangan kendali, Panor membalas dendam kepada teman-teman sekolah yang menyakitinya. Merasa bersalah, Panor menemui seorang biksu untuk memohon pengampunan dan bahkan bersedia menarik kutukan yang didirim oleh seorang pemuja iblis. Proses itu membuat sang biksu kesakitan, tapi berhasil menyelamatkannya. Sementara itu, Jib, salah satu gadis yang membenci Panor, pergi ke seorang dukun untuk mengutuknya. Malam itu, iblis datang mencari Panor. Saat nyawanya terancam, Paman Tri datang dan menghancurkan patung iblis, menggagalkan kutukan. Dukun itu pun tak menyerah, dan kembali mengirim kutukan, tapi kali ini Paman Tri berhasil melindungi Panor hingga sang dukun tewas secara mengenaskan. Namun saat Panor melihat tato di dada Paman Tri, ia terkejut. Itu adalah tato pria dalam mimpi dan mayat yang ditemukan. Ia menyadari bahwa Paman Tri adalah pelaku yang menyebabkan kematian To. Ibunya yang melihat Panor disakiti oleh Paman Tri, menusuk pria itu dan melarikan diri bersama putrinya. Di atas perahu, ibunya diserang kawanan gagak kiriman Paman Tri dan meninggal dunia. Panor kembali sendiri, tenggelam dalam duka. Setelah itu, bibinya menyerahkan sebuah surat dari sang ibu. Dalam surat itu terungkap bahwa Panor adalah anak yang dikandung demi imbalan uang. Ibunya saat itu rela menjadi alat dari sekte pemuja iblis yang ingin menurunkan kekuatan gelap pada bayi dalam kandungannya. Paman Tri yang geram karena Panor kabur, mencoba menarik kembali kekuatan yang diberikan. Tapi Panor, kini lebih kuat, melawannya dengan tekad bulat. Ia mulai membalas orang-orang yang menyakitinya. Jib, Pong, dan akhirnya Paman Tri sendiri. Jib, Pong, dan akhirnya Paman Tri sendiri. Dalam pertarungan terakhir, Panor mengetahui bahwa pria dalam foto rumah Paman Tri adalah ayah kandungnya sendiri. Dengan trik licik dan darah anjing hitam yang dapat melumpuhkan kekuatan sihir, Panor berhasil melemahkan dan membunuh Paman Tri. Jib dan Pong tewas dalam proses itu. Penduduk desa mulai kehilangan kesadaran, menjadi korban amarah dan kekuatan Panor yang selama ini ditekan. Pauk mencoba menghentikannya, namun ia diserang oleh seorang pria misterius, seorang pemuja iblis yang ternyata adalah ayah kandung Panor sendiri.
Ia membawa Panor ke gua tempat pemujaan, bermaksud menjadikannya wadah penerus kekuatan iblis. Panor akan dijadikan pemimpin baru sekte, bahkan akan dijadikan ibu dari keturunan kegelapan. Ketegangan memuncak saat polisi menyerbu tempat itu. Sekawanan burung gagak dipanggil, namun bibi Panor berhasil menggagalkannya. Bayi hasil ritual yang menyimpan kekuatan kegelapan dibakar oleh sang bibi, menyebabkan tubuh pemimpin sekte ikut terbakar. Meski berhasil memadamkan api dengan mantra, Panor akhirnya menikamnya dengan bambu seperti yang disarankan Paok. Sang pemimpin iblis tewas mengenaskan. Panor mengembalikan kekuatan sihir kepada dewa pelindung berkepala 3. Semua orang di desa akhirnya sadar bahwa Panor selama ini berusaha melindungi mereka dari sekte iblis yang diam-diam menyusup di tengah masyarakat. Sekte iblis mengutuk para biksu dan melarang pembangunan kuil di desa itu. Film ditutup dengan Panor yang terbangun, kehilangan semua ingatannya, tak mengenal siapapun. Tapi semua jejak perjuangannya tetap membekas dalam ingatan orang-orang.